Kisah Nabi Musa melawan Fir'aun yang kejam. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Dini Putri Rahmadani dari SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa melawan Fir'aun yang kejam. Diceritakan pada zaman dahulu, negeri Mesir yang dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam dikenal dengan sebutan Fir'aun, yang memperbudak kaumnya dan menindas mereka, memasang sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka dan mereka dengan kerja paksa. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang kerusakan. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel. Suatu ketika Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis, lalu berangkat negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun, maka Fir'aun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan pesihir untuk mentakwilkan terhadap mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpi tersebut. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak laki Bani Israel karena takut terhadap kelahiran orang tersebut. Karena terdapat perintah untuk membunuh anak laki-laki dari kaum Bani Israel, populasi di sana menurun drastis. Rakyat yang khawatir akan hal itu akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Fir'aun. Fir'aun pun membuat kebijakan baru, yaitu terdapat 1 tahun yang membunuh bayi laki-laki, lalu yang 1 tahun kemudian dibiarkan hidup. Harun lahir pada tahun ketika bayi tidak dibunuh, sedangkan Musa lahir pada tahun kejadian pembunuhan. Maka ibunya takut kalau anaknya akan dibunuh, maka ia memilih untuk anaknya di tempat yang jauh dari jangkauan mata tentara Fir'aun yang senantiasa menanti anak-anak Bani Israel untuk dibunuhnya. Maka Allah mengilhamkan dia untuk menyusuinya dan meletakkan ke dalam peti, lalu peti itu ditaruh ke sungai saat tentara Fir'aun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Maka ia pun siapkan peti kecil yang terikat dengan tali dan menyusui anaknya. Dan pada saat tentara Fir'aun datang, maka ia menaruhnya ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam sungai Nil. Ketika tentara Fir'aun pergi, maka ia menarik kembali peti itu. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa mengikat peti itu dengan tali. Maka peti itu terbawa oleh air dan terus berjalan, sedangkan saudari Musa diperintahkan untuk memperhatikannya dan berjalan di sampingnya sambil melihat kemana peti ini berhenti. Peti tersebut tetap mengambang di atas sungai, bergoyang ke kanan dan ke kiri dan digerakkan oleh ombaknya. Hingga kemudian peti itu terbawa ke arah istana Fir'aun yang berada di dekat sungai Nil. Ketika saudari Musa melihat peti itu mengarah ke istana Fir'aun, ketika itu Asia istri Fir'aun seperti biasa berjalan di kebun istana. Lalu Asia melihat sebuah peti di pinggir sungai Nil di ujung istana. Lalu ia memerintahkan para pelayannya untuk membawanya. Kemudian Asia melihat peti itu dan dilihatnya ada seorang anak bayi yang manis. Dan Allah menanamkan ke dalam hatinya rasa cinta kepada anak itu. Di samping itu, Asia adalah seorang wanita yang mandul. Lalu ia mengambilnya dan menerapkannya dan bertekad untuk menjaganya dari pembunuhan dan penyembelihan. Lalu ia membawanya ke suaminya dan berkata dengan penuh rasa kasihan. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Setelah diangkat menjadi anak, Musa pun dicarikan ibu susu. Namun, sebanyak apapun orang-orang yang mencoba untuk menyusui Musa, ia tetap menangis. Hingga pada akhirnya, ibunya lah yang datang ke istana untuk menjadi ibu susunya. Ibu Musa ditawari oleh Asia untuk tetap tinggal di istana. Namun ibu Musa menjawab bahwa ia memiliki suami dan anak-anak yang harus dirawat. Maka oleh karena itu, Musa akhirnya dibawa pulang ke rumah ibunya dan dibesarkan di sana. Di samping itu, dia memperoleh upah dari istana. Sehingga hiduplah Nabi Musa dengan ibu dan guru serta saudarinya. Saat Musa telah kembali ke istana Fir'aun, maka keluarga Musa telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik sehingga Nabi Musa tumbuh seperti anak raja dan pemerintah, yaitu sebagai orang yang kuat, pemberani, dan berpendidikan. Demikianlah Nabi Musa alaihi salam menjadi dewasa sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Maka pada suatu hari, Musa berjalan di kota Memphis dan dilihatnya ada 2 orang yang bertikai, yaitu yang satu dari kalangan kaumnya Bani Israel, sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yaitu orang Kipti yang kafir. Lalu terjadilah perkelahian antara Musa dan orang Kipti itu, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 15 hingga 16.
Akan tetapi, berita itu ternyata sudah tersebar luas di kota itu. Mendengar kata-kata itu, maka orang-orang Mesir tahu bahwa yang membunuh orang Kipti itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka tentara Fir'aun mulai berpikir tentang umat yang harus ditimpakan kepadanya. Lalu ada seorang yang datang kepada Nabi Musa, menasehatinya agar ia pergi dari Mesir. Maka Musa keluar dari situasi takut kalau ada yang menangkapnya sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 17 hingga 21. Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir, namun ia tidak melihat kemana ia harus pergi. Ia berharap kepada Allah agar dia mengarahkan ke tempat yang tepat. Dan dia terus berjalan sampai di sebuah kota bernama Madian. Ketika tiba di kota Madian, Nabi Musa mendatangi sebuah pohon yang berada di dekat sumur, lalu duduk di bawahnya. Di sana, ia melihat dua wanita dan ia pun menolongnya. Kemudian wanita itu bercerita kepada ayahnya, dan dipanggillah Musa. Dan ternyata ayah kedua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Ketika itu, salah seorang dari kedua wanita itu meminta agar mengangkat pekerja untuk membantu karena keadaannya yang kuat lagi amanah. Maka orang tua itu menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya itu dengan mahar mau bekerja selama 8 atau 10 tahun jika Musa mau. Maka Nabi Musa setuju terhadap tawaran itu dan menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia pun mulai menggembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu, Musa ingin pulang menemui keluarganya di Mesir. Lalu orang tua itu menyetujuinya. Nabi Musa pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut di kaki gunung di sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 44. Saat itu Musa berada di lembah yang bernama Tua sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya di sebelah barat. Lalu Tuhannya memanggilnya. Hal ini diceritakan dalam Quran Surat Toha ayat 11 hingga 16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan dia lebih tahu. Dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 18. Maka Allah menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Maka Musa pun melemparnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Musa berpaling lari karena takut. Lalu Allah menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam baju, kemudian mengeluarkannya. Musa pun melakukannya, lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa mau memenuhinya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Musa berkata, yang dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 25 hingga 35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Musa ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya sehingga Musa pun tenang. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Musa pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, dan membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Musa. Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dari Fir'aun. Lalu Allah Ta'ala berfirman, meneguhkan hati keduanya dalam Quran Surat Toha ayat 46 hingga 48.
Maka ketika Musa dan Harun berangkat, mulailah keduanya mengajak mereka kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa, serta mengingatkan Musa bahwa dirinya lah yang mengurus Musa di istananya, dan terus membesarkannya hingga ketika dewasa, Musa membunuh orang Mesir dan pergi melarikan diri. Dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20 hingga 22. Kemudian terjadilah pertikaian antara Fir'aun dan Musa. Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya." Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?" Musa berkata, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu." Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal." Fir'aun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 23 hingga 29. Kemudian Nabi Musa menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulannya. Maka Fir'aun meminta ditunjukkan buktinya jika Musa memang benar. Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Musa menjulurkan tangannya ke ular itu, maka ular itu kembali seperti biasa menjadi tongkat. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu ia keluarkan. Tiba-tiba tampak warna putih berkilau. Ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Fir'aun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Musa. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Fir'aun. Fir'aun juga mengumumkan pertemuan itu kepada kaumnya agar mereka semua hadir menyaksikan. Tibalah hari pertunjukan itu dalam keadaan ramai dihadiri oleh banyak manusia. Mereka ingin melihat apakah Musa yang menang ataukah para penyihir. Sebelum Fir'aun keluar mendatangi Musa, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka, di mana jika mereka menang, maka ia akan memberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Sesaat kemudian, Fir'aun keluar menuju lapangan pertandingan, sedangkan di belakangnya terdapat para penyihir. Lalu ia duduk di tempat khusus baginya dengan didampingi para pelayannya. Kemudian para penyihir berdiri di hadapan Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya, Fir'aun mengangkat tangannya untuk memberitahukan bahwa pertandingan siap dimulai. Lalu para penyihir menawarkan dua hal kepada Musa, yaitu apakah Musa yang pertama kali melempar tongkatnya ataukah mereka lebih dulu. Maka Musa menawarkan mereka dulu yang memulai. Maka para penyihir itu pun melempar tali dan tongkat sambil menyihir mata manusia, sehingga menurut pandangan mereka bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka, sehingga orang-orang takut terhadap ular itu. Bahkan Nabi Musa dan Harun merasa takut terhadapnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka Nabi Musa dan Harun tenang karena perintah Allah itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka pada Tuhan Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun semakin geram dan mulai mengancam para penyihir. Diceritakan dalam Quran Surat Thaha ayat 71. Meskipun begitu, para penyihir tidak takut terhadap ancaman itu setelah Allah mengkaruniakan keimanan kepada mereka. Diceritakan dalam Quran Surat Thaha ayat 72 hingga 76. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut. Mereka berjalan ke sana, namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam
dalam jumlah besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Maka dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 63. Ketika itulah Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang, sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka bersama tentaranya ia melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Ketika mereka telah sampai di tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasa sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merusakkan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut." Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim." Berserah diri. Quran Surat Yunus ayat 90. Akan tetapi saat untuk bertaubat tidak lagi berguna karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan nafasnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparnya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir, agar menjadi pelajaran bagi mereka bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang-orang yang sombong lagi kecil. Dari kisah Nabi Musa melawan Fir'aun tersebut, banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah kesabaran adalah kunci kesuksesan. 2. Allah adalah Maha Pengampun dan tidak ada kata terlambat untuk memohon ampun kepada Allah kecuali saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. 3. Sifat sombong merupakan ciri-ciri orang yang tidak disukai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita butuhkan saat menghadapi orang-orang dengan sifat seperti Fir'aun adalah sifat sabar. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Musa dengan kesabarannya yang sangat luar biasa akhirnya mampu mengalahkan Fir'aun. Kita sebagai muslim wajib untuk saling mengingatkan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak apa jika hal yang kita lakukan tidak mengubah orang itu. Yang penting, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan pencegah dalam kemungkaran, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Luqman ayat 17, yang artinya, "Dan suruhlah manusia yang melakukan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Namun, perlu diingat saat kita mengajak orang-orang ke kebaikan, kita harus melakukannya dengan sabar, selalu dengan senyuman dan tidak marah-marah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.